Hmm. Oke, baik. Sudah jam 10 dan sudah cukup banyak pesertanya juga. Jadi kita akan mulai kegiatan pada hari ini. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Salomo dan Dr. Radityo yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pada hari ini. Saya izin memulai acaranya ya, Dok. Perkenalkan, nama saya Ray selaku MC pada hari ini dan saya akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat datang di acara Si Kuat, Sayangi Jantung Kecil untuk Anak Kuat. Sebelum melanjutkan, saya perkenalkan sekali lagi, saya Ray selaku MC untuk hari ini yang akan menemani kalian selama acara ini berlangsung. Sebelum memulai acara ini, saya akan terlebih dahulu membacakan rundown talk show pada hari ini. Rundown talk show ini akan dimulai dengan menunggu kedatangan peserta, lalu akan dilanjutkan dengan pembukaan dan sambutan Ketua Yayasan Jantung Indonesia, sambutan Ketua Oksigen, interaktif talk show bersama Dr. Salomo dan Dr. Radityo yang membahas tentang kualitas hidup anak-anak pasca operasi PJB. Lalu nantinya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sesi diskusi dan sharing peserta keluarga anak dengan PJB. Lalu akan diakhiri dengan penutupan dan dokumentasi. Oke, baik. Sebelum memulai acara kita, mari alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Berikut kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Jantung Indonesia telah ingin berkolaborasi dengan kami untuk melakukan talk show pada pagi hari ini. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh sambutan Ketua Oksigen yaitu Kak Trita, Akila Kak Trita. Untuk Kak Akila dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dr. Adityo Prakoso dan Dr. Salomo selaku narasumber yang luar biasa. Yang saya hormati juga keluarga dari perwakilan Yayasan Jantung Indonesia serta seluruh keluarga pasien anak dan penyakit jantung bawaan dan peserta yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk berkumpul bersama mengikuti talk show Si Kuat, Sayangi Jantung Kecil untuk Anak Kuat. Acara ini kami selenggarakan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap anak-anak dengan penyakit jantung bawaan atau PJB. Pejuang-pejuang kecil ini yang luar biasa kuat dan menginspirasi. Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi pengetahuan, pengalaman, dan semangat agar kita semua dapat lebih semangat memahami pentingnya menjaga kesehatan jantung sejak dini, serta mendukung tumbuh kembang anak-anak dalam kondisi jantung yang khusus. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang kami hormati, Dr. Adityo Prakoso dan Dr. Salomo Purba, atas kesediaan waktunya dan ilmunya yang akan dibagikan pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih yang tulus kami juga berikan kepada Yayasan Jantung Indonesia atau YJI atas kolaborasi dan dukungan luar biasa dalam terselenggarakannya acara ini. Tanpa sinergi bersama YJI, kegiatan edukatif seperti ini tentu tidak akan berjalan sebaik hari ini. Semoga acara ini dapat menjadi wadah yang untuk kami saling belajar, berbagi semangat, dan memperkuat harapan. Terima kasih atas terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selamat mengikuti acara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke inti acara pertama di pagi hari ini,
yaitu si si kuat sayangnya jantung kecil untuk anak kuat berupa interaktif talk show bersama Dr. Salomo Purba dan Dr. Radityo Prakoso yang akan membahas mengenai kualitas hidup anak-anak pasca operasi PJB yang akan dibawakan oleh teman saya Latif Anwar selaku moderator selama kegiatan talk show berjalan. Baik, terima kasih Ray. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga sudah pada semangat ya buat Pagi. sesi talk show pada hari ini. Pada sesi ini kita kedatangan dua narasumber dokter-dokter hebat yang tidak hanya ahli di bidang jantung dan bedah kardiovaskular, tapi juga punya pengalaman luas dalam menangani penyakit jantung bawaan. Sebelum kita memasuki sesi utama, perkenalkan saya Latif Anwar dari FKUI 2024 selaku moderator pada interaktif talk show Si Kuat, Sayangi Jantung Kecil untuk Anak Kuat yang akan membahas kualitas hidup anak-anak pasca operasi PJB. Sesi talk show hari ini dihadiri oleh Dr. Raditya Prakoso, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan Dr. Salomo Purba, spesialis bedah toraks kardiovaskular, subspesialis bedah jantung, pediatri, dan kongenital konsulen yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka seputar penyakit jantung bawaan. Pagi, Dokter Selamat Raditya. pagi, Latif. Pagi, Dr. Pagi, Salomo. Gimana, Dok? Kabarnya pagi ini? baik, alhamdulillah. Baik, Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya bacakan dulu ya, Dok, CV dari Dokter Raditya dan Dokter Salomo dulu. Oke. Pertama, CV dari Dokter Raditya Prakoso, spesialis jantung pembuluh darah. Beliau memiliki keahlian di pediatric cardiology and congenital heart defect. Lalu beliau memiliki pengalaman organisasi di Indonesian Heart Association, PERCI, Indonesian Society of Interventional Cardiologists, ISIC, dan Society for Cardiac Angiography and Interventional Cardiologists, SCAI. Dan professional experience beliau immediate past President of Indonesian Heart Association dari tahun 2022 hingga tahun 2025, Head of Functional Medical Staff of Pediatric Cardiology and Congenital Heart Disease, National Cardiovascular Center Harapan Kita, tahun 2023 hingga sekarang, Head of Pediatric Cardiology and Congenital Heart Disease Division National Cardiovascular Center Harapan Kita, dari 2023 hingga sekarang juga, dan berbagai pengalaman profesional lainnya. Next. Kemudian CV dari Dr. Salomo Purba. Pertama, edukasi beliau. Beliau pernah menempuh edukasi di Medical Education Program at the Faculty of Medicine, University of Indonesia tahun 1989 hingga tahun 1995. Thoracic Cardiac and Vascular Surgeon Specialist Program Faculty of Medicine, University of Indonesia tahun 2005 hingga tahun 2010. Fellowship Program in Pediatric Cardiac Surgery at Konkuk, Medical Center Seoul, South Korea dari tahun 2014 hingga tahun 2015, konsultan pediatric cardiac surgery from the Indonesian Collegium of Thoracic Cardiac and Vascular Surgery tahun 2017. Lalu berbagai pengalaman workshopnya yaitu yang pertama The Third Mount Fuji Network Forum with Topic A to Z Fontan in Shizuoka, Japan tanggal 27 hingga 28 Februari tahun 2015. Dan Japan China Korea Pediatric Heart Forum in Okayama, Japan pada tanggal 4 sampai 5 Juli 2014, the Fifth Congress of Asia Pacific Pediatric Cardiac Society in New Delhi, India di tanggal 6 sampai 9 Maret tahun 2014, dan masih banyak pengalaman workshop lainnya. Oke. Nah, sebenarnya terima kasih kepada Dr. Raditya dan Dr. Salomo karena telah meluangkan waktu pagi ini untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman sebagai narasumber. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan pertama, pastinya para audiens ingin mendengar lebih lanjut tentang narasumber kita yang keren-keren nih. Mungkin Dokter Raditya bisa perkenalan terlebih dahulu kepada audiens dan berbagi sedikit tentang pengalaman dokter menangani kasus penyakit jantung bawaan, Dok. Silakan Dokter Raditya. Terima kasih, Lutfi. Saya orang biasa aja, Lutfi. Ya kebetulan aja apa dokter jantung pediatriks ya. Ya kita
tanganin pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan seperti kita ketahui bersama Dr. Salomo ini mengurus pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan yang mainly tata laksana definitifnya masih surgery ya, di mana 80.000 bayi dengan penyakit jantung bawaan lahir setiap tahunnya, dan tata laksana untuk baik surgery maupun non-surgical intervention juga masih kurang ya. Bedah jantung berapa Dokter Salma ya? 25 ya. Iya. Saya punya pediatric cardiologist 100 ya. Belum banyak ya, baik dari teman dokter anak atau dokter jantung. Jadi masih banyak-banyak berjuang. Oleh karena itu mungkin talk show ini membuat awareness pada teman-teman dokter umum dan masyarakat supaya kalau ada penyakit jantung bawaan jangan ditunggu akhirnya terlambat ya. Soalnya ternyata lebih dari 50% pasien dengan penyakit jantung bawaan di Indonesia datang terlambat. Demikian. Benar sekali dok. Jadi perlu juga kalau sudah ada tanda-tanda penyakit jantung bawaan harus segera dibawa ke rumah sakit ya dok. Iya, oke. Baik. Selanjutnya untuk Dokter Salomo dipersilakan dok untuk berkenalan juga dan berbagi pengalamannya dalam melakukan bedah jantung pediatri dok. Ya, terima kasih Latif Anwar ya. Oke, ini adik-adik mahasiswa FKU ini kreatif-kreatif ya. Akila sering banget ketemu saya ya. Jadi ini bagus banget ya. Bagus banget acara seperti ini ya. Jadi kita sama-sama belajar dan yang paling penting itu eh, mau belajar dan berbagi semangat untuk keluarga-keluarga yang ini bukan apa istilahnya ya, mendapat kelainan seperti ini ya itu bisa kita bilang berkah juga ya karena ini pemberian dari Tuhan ya. Jadi saling berbagi semangat di antara keluarga-keluarga ya, untuk eh, adik-adik yang kecil ya, eh, kesayangan kita itu agar dapat tumbuh dengan baik ya. Jadi betul apa yang dikatakan Dokter Radit ya, tim bedah jantung anak ini memang eh, masih sedikit untuk di Indonesia ya. Dengan angka kejadian yang begitu banyak ya, mungkin lebih dari sekarang ini ya. Dengan angka kelahiran kita di Indonesia ini ya mungkin lebih dari sekarang ini mungkin lebih dari 40.000 per tahun. Sedangkan yang kita bisa saat ini lakukan tindakan operasi ya itu mungkin total seluruh Indonesia itu ya mungkin kurang dari 3.000 ya. Di harapan kita aja itu mungkin sekitar 1.000 lebih lah ya, 1.000 lebih ya. Kalau kita total di seluruh Indonesia mungkin masih ya kurang dari 3.000 ya. Jadi masih banyak banget yang belum kita tangani ya. Jadi selain belum ditangani juga masih banyak yang belum terdiagnostik ya. Jadi memang untuk diagnostik awal ya memang adik-adik dokter yang nanti yang akan lulus sebagai dokter mungkin seluruh dokter seluruh Indonesia ya itu bisa mendiagnostik kemudian bisa merujuk dan bisa mengarahkan ke tempat yang bisa melakukan ya bahwa di Indonesia sudah bisa dilakukan operasi jantung. Nah, itu penting tuh ya. Jadi bukan eh, Indonesia itu tidak bisa melakukan operasi jantung anak ya. Di Indonesia itu sudah bisa. Ya, zaman saya dulu Malah lebih unggul ya Dokter Salomo ya. Kemarin juga iya. pasien saya dari Pineng suruh pulang lagi nih. Operasi di Indonesia aja. Waduh. Jadi waktu saya dulu ya, kalian eh,
mahasiswa mungkin sekarang ini sudah terekspos, wah rupanya ada di apa namanya di FKUI ya, kalian kan di FKUI semua ya, sudah ada operasi jantung ya. Nah, itu bagus bagus banget tuh ya. Jadi kalian lihat ya, bisa masuk ke kamar operasi ya, supaya itu bisa nanti kalian bisa sampaikan ke masyarakat, ke teman-teman ya, dan bisa mengarahkan ya. Jadi ini penting sekali. Mungkin itu aja. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, dokter umum ya, untuk kita belajar, dan untuk keluarga-keluarga yang ada anaknya yang PJB ya, kita semakin berbagi semangat ya. Tidak boleh putus asa dan kita harus mendukung agar si kecil itu tumbuh dengan baik. Mungkin itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Latif. Terima kasih. Dokter Salomo. Semoga semakin ke depan nanti kita semakin bisa mendiagnosis dan banyak anak-anak yang terjadi dalam diagnosisnya itu agar lebih banyak juga yang bisa diselamatkan. Baik, sebelumnya saya akan memulai topik PJB hari ini. Oke. Oke, dokter, seperti yang kita tahu, PJB kan penyakit jantung bawaannya, dok. Jadi penyakitnya sudah ada ketika bayi itu lahir, dok. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan sih apa saja jenis-jenisnya dari PJB itu. Mungkin untuk dokter Salomo dulu. Ya, terima kasih Latif. Ya, jadi PJB itu ya singkatan dari penyakit jantung bawaan. Mungkin ada komunitas lain mengatakan, ah sebenarnya bukan penyakit ya, jadi kelainan ya, kelainan jantung bawaan. Ya, sama aja supaya lebih lebih wah ini bukan penyakit gitu ya. Jadi namanya penyakit jantung kelainan atau penyakit jantung bawaan ini itu artinya sejak dalam kandungan ya situ sudah terbentuk ya. Pembentukan jantung itu kan di trimester pertama ya, 3 bulan pertama, malah lebih awal lagi di awal-awal ya. Nah, itu sudah terjadi kelainan pembentukan ya, kelainan pembentukan tidak sesuai dengan normalnya. Nah, kelainannya itu macam-macam ya, macam-macam. Jadi bisa apa aja ya. Jadi memang yang kuasa itu lebih lebih kuasa lah daripada kita ya. Jadi penyakit jantung bawaan ini atau kelainan jantung bawaan ini bisa macam-macam ya. Nah, setelah lahir baru kita lihat manifestasinya. Secara garis besar, manifestasinya itu ada yang biru, ada yang tidak biru. Nah, itu secara garis besarnya. Kemudian eh, ada juga yang menimbulkan keluhan di awal, ya sejak lahir. Ada yang tidak menimbulkan keluhan, tidak bergejala, ya. Malah ketahuannya itu nanti setelah dewasa, ya, setelah dewasa. Nah, jadi jadi eh, secara garis besar itu, ya. Jadi ada yang biru, ada yang tidak biru. Nah, tipe-tipenya macam-macam. Ya, kita nggak usah jelaskan di sini, ya. Nah, kalau dia yang menimbulkan keluhan di awal-awal, ya mungkin yang paling sering adalah lebih gampang kita lihat adalah oh biru gitu ya. Walaupun biru itu belum tentu eh, pasti kelainan jantung, bisa juga kelainan paru. Nah, kemudian semakin dia tumbuh, ya yang sering kita eh, lihat adalah dia sesek ya, dia eh, sulit menyusu ya, menetek ya, sulit ya, karena dia cepat capek. Ya, kemudian dia sering gagal tumbuh, ya berat badannya tidak sesuai, ya, kemudian sering batuk pilek. Nah, ini sebenarnya yang gejala yang
sebenarnya gampang kita lihat, terutama nanti untuk adik-adik dokter ya, nanti bekerja di tempatnya masing-masing, mungkin itu ya. Jadi jenis-jenisnya saya bilang tadi banyak, dan mungkin kita tidak bisa menjelaskan satu persatu. Tapi secara garis besar tadi itu biru, tidak biru, ada yang menimbulkan keluhan, ada yang tidak menimbulkan keluhan di awal-awal, ya. Nanti keluhannya setelah dia eh, apa namanya, setelah dia dewasa. Mungkin itu. Silakan. Baik, terima kasih Dokter Salomo. Jadi tadi jenisnya secara garis besar dibagi jadi biru dan tidak membiru ya dok. Ya bagi Dokter Radit mungkin kalau bedanya apa sih buat quality of life anak itu setelah dilakukan operasi? Kalau misal anak itu biru ataupun tidak membiru, misalnya gitu dok. Mungkin Dokter Radit Kalau bisa udah di jawab. repair ya harusnya membaik ya, jadi udah seperti orang normal lagi. Cuman kita nanti dokter Salmo bisa jelaskan repairnya itu kadang bisa kembali ke fisiologi normal atau dia palliative surgery seperti yang disebut dengan single ventricle physiology. Nah, tapi pada prinsipnya adalah tujuan eh, operasi atau tata laksana pada penyakit jantung bawaan adalah untuk melakukan restorasi dalam saturasi ya. Jadi kalau dia saturasinya rendah, kita akan restorasi gimana caranya supaya quality of life menjadi lebih baik ya. Baik caranya bisa dilakukan dengan biventricular repair atau repair seluruh eh, kelainan sehingga dia bisa bekerja seperti layaknya jantung normal atau dilakukan palliative surgery di mana akan dipisahkan antara eh, perjalanan dari aliran darah sistemik dan aliran darah paru. Begitu. Dan berikutnya yang penting adalah bagaimana caranya teman-teman ini nanti mampu mendiagnosis atau mencurigai tentang penyakit jantung bawaan. Seperti kita ketahui, sekitar 25% dari penyakit jantung bawaan itu mengalami yang disebut dengan penyakit jantung bawaan kritis atau critical congenital heart disease. Dan ini harus bisa terdeteksi secepat mungkin, ya. Yang baik adalah dilakukan deteksi dini penyakit jantung bawaan kritis pada bayi baru lahir ya. Gampang banget yaitu dicek saturasi di tangan kanan dan kaki. Kalau saturasinya di bawah 90%, dengan sudah dieksklut masalah ventilasi, ya itu harus dirujuk cepat. Atau yang kedua adalah perbedaan antara tangan kanan dan kaki. Tangan kanan dan kaki dicek saturasinya, kalau perbedaannya di atas 5%, harus sudah dicurigai dan harus dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, oke. Hmm, baik dok, terima kasih atas ilmunya. Baik kami. Oke, kemudian dok, kalau untuk pasien yang setelah operasi ini dok, kasusnya dia itu setelah operasi, apakah mereka itu wajib mengonsumsi obat, khususnya operasi Fontan nih dok, karena kebetulan banyak sekali yang bertanya tentang Fontan. Oke, kalau Fontan obat harus diberikan ya, yang nggak bisa tanpa obat ya. Minimal adalah diberikan antikoagulansia. Kenapa begitu? Karena dia low flow. Yang kedua dia meri, apa namanya, menjaga mereserve dari function. Nah dulu kita nggak kasih tuh obat-obat untuk mereserve function. Nah, apa tuh obat-obat yang mereserve function dari pasien dengan fisiologi single ventricle itu? Seperti Fontan, yaitu obat-obat gagal jantung dan sildenafil ya. Jadi obat itu memang kalau ditanya center-center luar negeri gimana tuh pos Fontan? Mereka yang tidak berdebat adalah dengan antikoagulansia, tapi untuk obat-obat heart failure dengan obat-obat sildenafil ini masih under investigation. Tapi pengalaman kami dengan Dr. Salomo dengan tim bedah di sini, pasien dengan single ventricle physiology kalau diberikan obat failure dan obat sildenafil ini keadaannya baik ya. Oke. Baik dok, setelah mengonsumsi obat-obat pastinya kondisinya akan jauh membaik ya dok. Mungkin untuk dokter Salomo bertanya, kalau anak-anak yang pasca operasi gitu dok, apakah mereka bakal dapat beraktivitas kembali seperti anak normalnya, misal sekolah gitu dok?
Dan kira-kira usia berapa yang paling tepat untuk mereka itu mulai sekolah lagi setelah operasi, Dok? Makasih. Jadi anak-anak yang setelah dilakukan operasi, ya operasi jantung, lubang misal lubangnya sudah ditutup, kemudian penyempitannya sudah dilebarin, ya pasti secara fisik, ya pasti anaknya lebih enak, lebih bagus, ya lebih kuat. Pasti itu, nggak mungkin. Asal operasinya bagus, ya mungkin nggak ada yang lain-lain lagi. Tapi kalau sudah diperbaiki semua, ya itu harusnya sudah bagus seperti orang normal, ya. Nah, kelainan jantung bawaan ini kan sebenarnya yang simpel itu lebih banyak, lebih dari 50%, ya, ASD-PSD misalnya seperti itu. Nah, kalau ASD-PSD ini sudah kita ditutup sama dokter Radit atau dioperasi, ya tidak ada lagi lubang, ya itu udah seperti kita orang normal, ya seperti Latif, seperti eh, nah aktivitas oke nggak ada masalah. Justru ada yang telah ditutup PSD-nya, wah umur 2-3 tahun udah nggak bisa diem lagi tuh jumpalitan apa segala macam nggak bisa apa namanya nggak bisa diem, ya aktivitas nggak ada masalah, ya justru udah seperti orang normal. Nah kadang-kadang orang tua, wah ini ada sakit jantungnya, apa namanya jantung bocornya. Nah jadi ada ketakutan, nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Harusnya dibiarin aja. Anaknya itu biasanya eh, ngerti sendiri tuh. Kalau dia kuat apa gitu, malah dia akan lari-lari eh, semaunya aja, ya. Kadang-kadang malah ada yang lebih kuat dibandingkan ya orang yang normal malah, ya. Jadi jangan kita eh, terlalu apa namanya bahwa udah operasi jantung ini itu wah udah beda lah dari ininya. Nah, memang ada yang eh, operasi jantung yang lain, misalnya Fontan, ya. Tadi Fontan itu kan udah tadi udah bilang bahwa itu single fisiologi. Single fisiologi itu artinya pompa jantungnya itu dia hanya untuk ke seluruh tubuh. Sedangkan pompa ke paru-parunya itu berdasarkan aliran pasif. Nah, ini memang dari segi aktivitas itu memang berbeda dengan orang normal, ya. Tapi aktivitas yang mana? Kalau aktivitas sehari-hari, belajar, kerja, bukan yang sebagai atlet lomba lari gitu misalnya, ya, dia oke kuat. Malah ada laporan ya bahwa dia udah S2 lah, S3, macam-macam itu. Dari segi kepintaran nggak masalah. Untuk kerja juga nggak masalah, ya. Jadi asal setelah kita reparasi, kita perbaiki, kembali ke normal, ya. Tadi ada dua, ada yang 2 pompa, ada yang 1 pompa, ya. Kalau 2 pompa udah anatominya sudah bagus, aliran sudah bagus, itu udah seperti orang normal. Nggak boleh dibatas-batasin aktivitas. Sudah sama, ya. Dari segi kepintaran mungkin lebih pintar yang tidak dibandingkan yang tidak ada PJB. Kepintaran kan tergantung dia belajar apa enggak, ya. Seperti itu. Oke. Ya, baik, Dok. Berarti untuk aktivitas tidak ada batasan kecuali pada yang single pump tadi ya, Dok. Nah, kalau untuk aktivitas aerobik dan kardio itu kira-kira berbahaya nggak sih, Dok, buat diikutin oleh anak-anak yang pompanya cuma satu? Ini Kalau Dokter Salam. jadi kalau misalnya bagaimana kalau ditanya nih, Latif apa nih? Latif mau nanya nih. Ini kalau habis Fontan boleh pole dance nggak? Nah, kalau itu harus dihitung namanya functional capacity. Jadi kita menghitung functional capacity yaitu dengan uji latih jantung. Ya dengan uji latih jantung kita bisa tahu nih rekomendasi olahraga menjahit. Nah, rekomendasi olahraga main catur. Rekomendasi olahraga bisa
tenis, rekreasional. Ada itu nanti hitungannya. Jadi dilakukan uji latih jantung sehingga didapatkan functional capacity. Dari functional capacity bisa dihitung bagaimana aktivitas rata-rata dan rekomendasi latihan. Jadi nanti ada tahu nih, wah ini orang pasien gagal jantung boleh olahraga. Tadi saya bilang boleh aktivitasnya apa? Menjahit ya. Nah, jadi berarti nggak boleh main pole dance kalau gitu. Nah, suruh menjahit aja, itu dia udah ngos-ngosan kali ya kalau menjahit ya. Atau main catur. Ada itu hitung-hitungannya ya. Itu berapa match. Kecil tuh matchnya. Tapi kalau mau udah dihitung dengan uji latih jantung bisa lari. Misalnya lari 4 kilo dalam 30 menit. Nah, ada itu memang, ada hitung-hitungannya. Jadi kita bisa menghitung dan kita bisa melakukan rekomendasi latihan. Oleh karena itu, kalau ragu-ragu ditanya, Latif ditanya, ini habis operasi spontan nih, bisa ngapain? Nah, harus hubungi dokter jantung terdekat ya. Untuk dilakukan uji latih jantung dan diberikan rekomendasi latihan ya. Ya, berarti sebelum melakukan aktivitas harus berkonsultasi dulu dan juga hitung dulu kemampuan jantungnya. Oke. Kemudian eh, untuk anak-anak yang setelah operasi ini dok, kira-kira ada tanda-tanda daruratnya nggak sih dok? Kalau misal takutnya ada komplikasi atau sebagainya gitu di kedepannya setelah operasi. Mungkin dokter Salomo silakan. Ya, jadi tanda-tanda darurat setelah kita lakukan tindakan ya sebenarnya sama ya pada orang-orang yang eh, tidak dilakukan operasi jantung juga. Misalnya kalau orang yang tidak dilakukan operasi jantung orang sehat, tanda daruratnya misal sesek, nyeri dada, ya sama kan. Jadi istilahnya setelah dilakukan operasi jantung pun, ya kalau ada tanda-tanda misalnya sesek, kemudian nyeri dada, napasnya cepat, ya itu ya harus didatang ke rumah sakit untuk diperiksa. Jadi setelah dilakukan reparasi selesai, ya itu sebenarnya tanda-tanda darurat itu ya sama dengan orang-orang yang tidak dilakukan operasi. Ya, yang perlu kita perhatikan seperti sesek, mungkin biru, ya, nyeri dada, ya, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih dokter Salomo. Berarti tanda-tandanya seperti orang normal pada lainnya. Oke, kemudian kita mau masuk ke sesi pertanyaan konsultasi karena dari peserta nih dari keluarga pasien ini udah ada pertanyaan yang dimasukin ke Google Form. Untuk penjawabnya sendiri boleh Dokter Aditya ataupun Dokter Salome ya dok. Nah, sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada penanya jika saya salah menyebutkan panggilan. Oke. Pertama ada pertanyaan dari Ibu Umi. Tanyanya, Assalamualaikum dok, anak saya sudah menjalani PT-shunt dan BCPS atau bidirectional cavopulmonary shunt dan rencananya akan lanjut ke operasi Fontan. Sebenarnya apa perbedaan utama antara kondisi anak di tahap BCPS dengan setelah Fontan nantinya, terutama dari sisi kualitas hidup dan aktivitasnya sehari-hari? Lalu setelah Fontan, apa saja hal yang perlu kami jaga agar jantungnya tidak terbebani? Mungkin bisa dijawab, Dok? Ya, oke. Pertama, bedanya BCPS sama Fontan ya. Kalau BCPS saturasinya masih 80-an, nanti Fontan bisa di atas 90 ya. Quality of life juga lebih bagus karena unloading dari jantungnya udah bagus. Nah, aktivitas fisik harusnya lebih baik. Nah, tadi kembali lagi ke tadi isu yang saya katakan bahwa kalau ditanya, nanti gimana? Boleh lari nggak? Boleh maraton apa nggak? Nanti harus dikonsultasikan ke dokter jantungnya. Apakah memang mampu atau enggak ya? Tapi yang jelas pasien dengan definite single ventricle physiology dia harusnya functional class-nya lebih baik ya. Baik, Dokter Salomo mungkin ada tanggapan, Dok? Ya, betul ya. Seperti kata Dr. Radit, kalau kita bandingkan BCPS sama Fontan, harusnya lebih baik Fontan ya. Karena semua darah kotor itu sudah masuk semua ke paru-paru
ya, dialirkan ke paru-paru. Sedangkan kalau yang BCPS, darah kotor yang dari bawah itu masih masuk ke jantung, masih kecampur, ya. Jadi targetnya kita harus sampai Pontan, asal kriteria Pontannya terpenuhi, seperti itu, ya. Pasti kualitas dari fisik, dari saturasi lebih baik Pontan dibandingkan BCPS, ya, seperti itu. Oke. Baik, jadi untuk ibu ini kondisi anaknya akan membaik setelah operasi spontan. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Ibu Tri Uswatun. Oke. Alhamdulillah akhir bulan Agustus kemarin anak kami berhasil melewati operasi pertamanya, yakni Beautician dengan kasus PA, VST, dan NAPJES. Yang kami tanyakan, setelah operasi anak kami sangat aktif tetapi nafsu makannya sangat berkurang, berbeda dengan sebelum dioperasi. Apakah itu efek operasinya atau efek obatnya? Dan berapa lama obatnya itu dikonsumsi, Dok? Untuk sekarang obat yang diberikan furosemide, captopril, dan aspilet. Terima kasih. Ya, jadi kalau ditanya, kalau Pak anaknya kebanyakan main ya nggak bisa makan. Ya, nanti eh, anaknya main terus lari sini gimana mau makan? Nggak bisa, kecuali kamu pasang sonde terus gitu ya. Nah, dia sonde terus kamu ini dipasang sini air susunya suruh minum mau ambil lari-lari gitu. Enggak, jadi kalau prinsipnya ya bagaimana kalau ngasih makan anak nggak kayak ngasih makan ini di peternakan gitu ya, dikasih makan terus pasti gemuk gitu ya. Enggak, gimana telatennya ya. Kalau dia aktivitasnya lebih baik ya bagaimana kita alokasikan makan. Dua, konsultasi ke dokter anak. Kemudian obat-obatan konsultasi ke dokter jantung. Kalau ditanya kapan, sampai kapan itu obatnya diberikan? Saya jawabnya nggak tahu karena saya nggak periksa kan. Tapi pada prinsipnya obat-obatan itu kalau keadaannya sudah baik nggak usah diminum. Kecuali memang hal-hal yang harus dilakukan reserve dengan obat-obatan ya. Jadi misalnya ada fungsi ventrikel yang kurang baik, atau ada regurgitasi, ada bocoran katup, atau ada beberapa yang belum baik keadaannya, atau habis operasi. Nah, kalau habis operasi seminggu obatnya masih terusin nggak? Ya, mostly masih diterusin obatnya. Ya, nah itu nanti tergantung dari dokter jantung yang merawat ya. Jadi nanti bisa ditanyakan ke dokter jantung yang merawat. Terima kasih dokter tadi jawabannya. Kemudian mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja saja karena pertanyaannya cukup banyak, Dok. Ini dari Ibu Farah Nur. Permisi, Dok, anak saya saat berusia 1,3 bulan telah menjalani operasi tetralogy of Fallot repair, namun di usia 19 tahun mengalami ventricular fibrillation dan tahun ini terjadi regurgitasi katup pulmonal. Apakah selanjutnya masih ada risiko kerusakan jantung akibat dari tetralogy of Fallot dan tindakannya itu, Dok? Dan bagaimana cara merawat serta mencegah agar tidak terjadi kerusakan jantung pada PJB TOF? Ini tentang komplikasi ini, Dok. Mungkin Dokter Salomo dulu ya kali ini. Ya, kasih Latif. Jadi tadi usia berapa operasi TOF-nya? Usia 1,3 bulan, Dok. 1,3 3 bulan, bulan. 1 tahun 3 bulan kali. Mungkin begitu maksudnya. Kemudian terjadi regurgitasi di usia 19 tahun. 19 tahun. Ya, jadi gini, operasi TOF itu ya eh, itu yang kita lakukan adalah menutup lubang VSD-nya dan melebarkan penyempitan ke arah paru-parunya, ya. Nah, penyempitan ke arah paru-paru ini, ya, itu kan ada yang sempit di bawah katup paru-parunya, ada yang sempit juga di katup paru-parunya. Nah, kalau kita operasi di usia 1 tahun, masih kecil gitu ya, kalau terjadi penyempitannya itu di katup paru-parunya juga, makanya tindakannya itu adalah transanular patch ya. Jadi
Transanular pads ini kita anulus dari katup paru-parunya itu kita lebarkan sehingga apa? Sehingga daun katupnya itu pasti tidak komplit, ya, tidak komplit. Jadi akibatnya apa? Daun katupnya itu tidak komplit seperti daun pintu yang kalau kita lebarkan kusennya, otomatis daun pintunya kan ngablak, ya kan? Nah, akibatnya apa? Akibatnya ada yang bocor, ada yang balik di katup paru-parunya itu, ya. Terjadilah namanya kebocoran atau pulmonal regurgitasi. Nah, ini betul ya, dan ini cukup bagus juga ya, hampir lebih dari 15 tahun. Jadi, eh, untuk pasien-pasien yang dilakukan TOF repair, ya, itu harus dievaluasi terus sepanjang hidupnya. Kecuali penyempitannya itu tidak ada di katup pulmonal atau tidak dilakukan transanular patch. Ya, kalau tidak dilakukan transanular patch, berarti katup pulmonalnya itu sama seperti katup orang normal. Jadi aman untuk seumur hidup. Tapi kalau dilakukan transanular patch itu di atas 10 tahun biasanya itu akan terjadi ada keluhan terjadi kebocoran katup paru-parunya, ya. Nah, akibatnya apa? Kalau kebocoran katup paru-parunya, jantung kanannya akan jadi besar. Jantung kanannya akan melebar, membesar, atrium kanannya pun akan membesar, jadi bengkak, jantungnya gede, ya. Nah, jantung gede ini membuat pasti akan terjadi gangguan aritmia, ya. Irama jantungnya akan terganggu. Nah, apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan ya penyebabnya. Penyebabnya adalah katup paru-paru yang bocor tadi. Nah, gimana caranya? Kita harus ganti katupnya. Gantinya itu dengan katup bisa mekanik atau bisa dengan yang bio, ya, seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Salomo. Berarti harus selalu dimonitor khusus untuk pasien TLF ini ya, Dok. Ya, oleh karena itu Ya. untuk apa yang menderita kelainan jantung bawaan ini yang harus dicamkan adalah satu harus kontrol ya. Kontrolnya kapan? Ya minimal 2 atau 3 tahun sekali harus kontrol ke dokter jantungnya, walaupun sudah lama operasi. Yang kedua harus jaga kesehatan gigi, itu sangat penting ya. Oke? Ya, terima kasih Dokter Aditya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Eva. Permisi dok, anak saya memiliki kelainan jantung, atrial septal defect dan ventricular septal defect, dan patellar arteriosus. Kebetulan sudah operasi di tahun 2022 saat umur anaknya masih 1 bulan. Lalu operasi yang kedua itu tahun 2024, ligasi PA banding juga dok. Dan jantung anak saya menutup dengan sendirinya. Pertanyaan pertama, apakah ada kemungkinan terjadi serangan jantung pada anak pasca operasi ligasi PA dengan kasus ASD, VSD, dan PDA tadi? Yang Nah, kedua pakai adalah, operasi ligasi bisa serangan jantung ya. Ini serangan jantung itu keadaan suatu yang berbeda ya. Jadi nggak usah punya penyakit jantung bawaan bisa serangan jantung. Kalau penyakit jantung bawaan nanti kalau waktu gede bisa serangan jantung nggak bisa. Karena kan serangan jantung hubungannya sama koroner ya. Jadi koroner pada keadaan yang normal koroner juga bisa terganggu gitu ya. Jadi memang harus check up ya, pakai regular check up ya. baik, dok. Jadi untuk dari tindakan operasi sendiri tidak ada resikonya buat serangan jantung. Bukan tidak Oke. ada resiko, Oh, dia tidak berarti tetap ada berpengaruh dok. terhadap apa angka Oh, ketika. tidak Jadi berpengaruh. bukan menjadi apa excuse ataupun jadi apa contributor gitu ya. Oke. Baik, dok. Oke. Kemudian ada pertanyaan lanjutannya ini, apakah pemberian oksigen yang berlebihan pada anak dengan sesak napas dapat menimbulkan dampak terhadap otak, semisal risiko terjadinya mikrosefali atau gangguan perkembangan neurologis lainnya? Nah, Mungkin kalau dokter. itu eh,
pemberian oksigen pada bayi baru lahir yang berlebihan akan terjadi efek samping seperti ROP atau plegia, gangguan di penglihatan. Tapi tidak jadi mikrosefali. Kalau mikrosefali itu kan karena ada penyebab lain, karena ada infeksi, ada gangguan-gangguan kromosom gitu. Jadi oksigen harus diberikan on indication. Jadi sesuai instruksi dokternya. Jangan wah saturasinya 50% ya Dr. Salomo. Kasih oksigen yang banyak-banyak. Iya. Naik saturasi dari 50 ke 51 ya. Nggak naik lagi. Ya itu jawabannya gimana supaya naik operasi harus dilakukan tindakan ya. Jadi untuk teman-teman sobat sobat oksigen nih, kelainan jantung bawaan, kalau ada apa-apa harus kembali ke dokter, jangan jadi dokter. Nah, itu yang harus dicamkan kadang-kadang ya. Jadi dokter ya Dokter Salomo ya, wah sakit kepala kasih Panadol, sakit perut kasih Milanta ya. Udah nggak usah ke dokter, murah gitu ya. Ternyata ada masalah gitu ya, oke. Baik, dari Dokter Salomo apakah ada tambahan? Cukup. Oh, cukup. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Dwi. Mohon izin bertanya dok, untuk anak yang telah menjalani operasi jantung lebih dari 1 tahun lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan jantungnya agar tetap optimal? Apakah ada anjuran khusus terkait aktivitas, nutrisi, atau kontrol rutin? Kalau kontrol rutin. Selain itu dok, apakah suara anak yang terdengar parau setelah operasi dapat kembali normal seiring waktu? Dan faktor apa yang mempengaruhi pemulihannya? Terakhir, bila pasien sudah dinyatakan cukup untuk kontrol di daerah pasca operasi, apakah tetap perlu melakukan kontrol ulang ke RS harapan kita atau cukup dipantau di fasilitas kesehatan setempat? Nah, ya, Dokter Salomo, silakan. Jadi setelah operasi jantung, ya memang harus dicek lagi, seperti kata dokter Adi tadi ya, harus dicek. Dan seperti yang sudah disampaikan, ya kita nggak boleh membatasi, ya, tapi harus dilihat eh, setelah kita cek itu kondisi anaknya. Kalau bagus semua, biasanya anak itu akan seperti tadi ya pertanyaan yang sebelumnya, anaknya malah larinya apa namanya aktivitasnya malah nggak bisa diem tuh ya kan setelah dilakukan tindakan operasi malah jadi makannya yang kurang karena main-main mulu kali ya. Jadi intinya adalah kalau setelah dilakukan operasi kemudian diperiksa dan hasilnya semuanya baik ya aktivitas sih seperti anak normal anak yang tidak ada kelainan jantung ya oke semua sudah normal lagi jantungnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang suara tadi ya, itu suara biasanya di awal-awal operasi itu memang suaranya itu kadang-kadang suka terganggu karena operasi kan biasanya ada alat bantu napas ya, namanya ETT ya. ETT itu kadang-kadang ya suka ada yang mengganggu pita suara ya. Nah, pita suara itu akan terganggu, tapi akan lambat laun dia akan perbaikan seperti itu. Nah, kemudian satu lagi, kalau sudah pulang ke daerah, ya, apakah perlu ke harapan kita lagi? Itu tergantung, ya. Kalau di hasil dari pemeriksaan di daerah itu cukup baik, ya, dan tidak ada masalah, mungkin nggak perlu karena kan kalau balik lagi itu ya butuh biaya ya, ongkos segala macam. Atau bisa konsultasi via online ya, Dokter Adit ya, bisa konsultasi eh, istilahnya poli online itu di harapan kita itu ada. Jadi sebelum datang ke Jakarta, karena kan jauh, mungkin ada biaya, biasanya kan tiketnya juga nggak mungkin anaknya saja yang datang. Biasanya anak, ibu, dan ayah ya, 3 orang, 3 tiket tuh pulang pergi. Jadi mungkin bisa konsultasi dulu dengan Dokter Adit, poli online ya. Nah, mungkin setelah ditunjukin nanti hasil ekonya apa segala macam, setelah konsultasi, kalau misalnya perlu datang ke harapan kita, ya nanti
baru setelah itu bisa datang ya. Tapi kalau semuanya baik, nggak perlu datang, ya nggak diharuskan. Tapi kalau pengen datang sih, nggak apa-apa. Ya, Jadi, tersedia juga alternatif konsultasi poli online. iya, poli online itu cukup membantu ya. Jadi dari daerah kita bisa komunikasi dengan poli online, bisa konsultasi. Cuma nggak bisa diperiksa ya, nggak bisa diperiksa. Cuma dilihat aja apa mungkin apa yang kita lihat ya di itu kan video call ya. Poli online itu dengan video call. Oke, Oke, terima kasih dok. Tadi mungkin ada yang terlewat ya dok ya pertanyaan. apa itu? Apakah ada tips atau anjuran khusus terkait aktivitas nutrisi atau kontrol rutin? Kalau tips sih tidak ada ya. Maksudnya eh, aktivitasnya itu yang saya bilang tadi, aktivitas sih kalau dia sudah normal semua, udah baik dan dicek sama dokternya ini layak untuk eh, aktivitas, ya nggak apa-apa. Malah ada pasien saya setelah operasi spontan, habis operasi spontan main bola mulu kerjanya, nendang-nendang bola, lari-lari, nggak bisa diem. Ya, tadi tuh ada yang sebelumnya kan setelah dioperasi pitisan, Ya, saturasinya naik, kuat, malah lebih jumpalin terus, aktif. tuh, aktivitasnya luar biasa. Tapi ada satu pasien saya TOF biru ya, sebelum dioperasi dia sekolahnya ranking 1 di kelas. Setelah operasi dia rankingnya turun, ranking 4. Loh, kenapa ini? Karena setelah sebelum operasi dia kerjanya belajar mulu, nggak bisa main bola, ya kan? Nah, setelah operasi seger, main bola mulu, nggak belajar, rankingnya turun, gitu. Oke, ini bercandanya ya. Jadi nggak usah operasi ya, Dokter Salomo ya. Kalau mau Udah ranking satu oke, terus, bagus. kalau mau Belajar ranking satu fokus. terus, kalau mau ranking satu terus, nggak usah operasi. Dia kerjanya belajar terus, nggak bisa aktivitas, tapi ya seperti itu ya. Jadi aktivitas oke, tapi belajar juga harus oke gitu ya. Supaya rankingnya tetap ranking 1 gitu, nggak turun. Ya, ada lagi? Baik dok, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Nela. Mohon izin bertanya dok, setelah tindakan BCPS, bagaimana tata laksana perawatan pada anak pasca operasi? Hal-hal apa yang perlu mendapat perhatian khusus selama masa pemulihan? Dan apakah pasien masih perlu melanjutkan konsumsi obat-obatan tertentu setelah tindakan tersebut? Konteksnya berarti perawatan di rumahnya dok. Mungkin silakan dijawab dok. Ya tadi ya seperti saya katakan bahwa kalau ditanya obat-obatannya diberikan lagi nggak, itu harus tergantung dari dokternya ya. Tergantung hasil pemeriksaan, tergantung keadaan pasien. Jadi nggak bisa kita generalisir. Ada yang nggak harus minum obat, ada yang sampai the rest of their lives harus minum obat. Ya tergantung keadaannya. Jadi saya bilang bagaimana caranya menentukan ini pasiennya perlu minum obat apa, konsultasikan dengan dokter terdekat. Ya. Baik, terima kasih dok jawabannya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Ratna. Assalamualaikum dok. Mau tanya untuk operasi trunkus arteriosus tipe 1 tindakannya paling banyak berapa kali? Apakah 2 kali operasi saja cukup dok? Apakah akan ada operasi tambahan dikarenakan komplikasi? Terima kasih sebelumnya. Ya. Jadi operasi trunkus murni ya, operasi trunkus murni itu ya 1 kali ya, dan arahnya itu nanti 2 pompa ya, biventrikel. Jadi bukan ke arah 1 pompa ya. Nah, berapa kali? Nah, itu tergantung apakah ada kelainan-kelainan lainnya. Tapi setelah operasi trunkus itu kan mungkin ada yang sudah pernah ya, itu ada alat yang kita pasang ya, karena kan trunkus ini kan ada yang tidak tumbuh untuk aliran ke paru-parunya. Jadi itu yang kita pasang adalah
namanya Contegra. Mungkin banyak yang sudah dengar, pernah dengar, dan mungkin ada anaknya yang sudah pakai. Nah, Contegra ini itu kan dari pembuluh darah sapi ya, harganya mahal ya. Kalau kita beli sapi langsung, dengan dagingnya malah lebih murah ya, seperti itu. Jadi harga Contegra ini cukup mahal. Nah, ini tidak bisa seumur hidup ya. Pertama, satu dari ukurannya. Karena kalau dia operasinya masih mungkin 1 tahun, berat badannya mungkin kurang dari 10 kilo, nanti kalau dia tumbuh, karena itu tidak bisa ngikutin pertumbuhan berat badan, dia akan tetap segitu aja. Nanti kalau dia tambah gede, dewasa, ya alirannya akan kontak geraknya itu tetap segitu aja, jadi kurang ya, jadi harus diganti lagi. Nah, yang kedua adalah kalau kontak geraknya itu rusak ya, rusak. Nah, kenapa dia rusak? Ya memang bisa rusak karena memang dia tuh nggak permanen. Nah, yang mempercepat rusaknya juga bisa karena infeksi. Nah, tadi kata Dokter Radit harus jaga gigi. Jadi periksa gigi itu tidak hanya sebelum operasi aja, wah sebelum operasi periksa gigi, setelah operasi nggak periksa gigi, ya enggak ya. Jadi kesehatan gigi itu ya jadi poin penting juga ya. Tidak hanya sebelum operasi, tapi pasca operasi pun harus dijaga. Terlebih kalau operasinya itu menggunakan alat-alat yang bukan dari dalamnya tubuhnya ya, implan-implan. Nah, itu harus dijaga ya, kesehatan gigi nggak boleh ada sumber infeksi. Ya, kalau gigi itu kan dia tidak sakit tapi ada fokus infeksi di situ. Gigi berlubang itu nggak semuanya sakit ya. Jadi itu jadi fokus infeksi. Nah, masuk ke dalam aliran darah, nempel di alat itu tadi, seperti alat apa namanya, Contegra tadi, sehingga lebih cepat rusak ya, seperti itu. Jadi apakah setelah operasi trunkus itu ada operasi lagi? Itu tergantung ya. Tetapi memang kalau lihat dari itunya ya pasti ada lagi. Itu adalah penggantian Contegra tadi ya. Oke. Baik, Dok. Jadi anak-anak setelah yang operasi menggunakan implan harus selalu dipantau kesehatan gigi dan resiko-resiko infeksi dari luar ya, Dok. Iya betul. Oke. Baik, mungkin izin bertanya kepada panitia, apakah waktu talk show-nya masih ada? Atau ada yang bertanya langsung dari audiens? Mungkin 1-2 pertanyaan. Oh, itu nanti akan ada sesi Q&A-nya, Dok. Oh gitu. Ya, setelah Oke. sesi talk show akan ada sesi Q&A. Oke, baik. Oke, jadi kita lanjutkan yang memberikan pertanyaan melalui Google Form. Ini atas nama Bapak Abizar. Dok, pada pasien dengan diagnosis MAPCA, major aorta pulmonari collateral arteries, disertai VSD dan PA. Bagaimana tindakan dan gambaran kualitas hidup jangka panjang setelah tindakan korektif? Apakah pasien dapat mencapai fungsi kardiopulmoner dan aktivitas fisik yang mendekati normal, Dok? Hmm. Ini Ya, balik lagi. MAPCAS sih gimana? Kalau maunya dia PAVSD MAPCAS MAPCASnya udah nggak bisa diapa-apain ya, aktivitasnya harus diukur. Misalnya dia PAVSD MAPCAS konservatif tidak bisa diapa-apain. Itu aktivitasnya harus dibatasi. Gimana batasinya seberapa? Saya nggak tahu. Tadi kan seperti saya katakan harus dilakukan tes uji latih jantung. Hasilnya apa? Tadi yang saya bilang, oh olahraga, menjahit. Oh yang olahraganya bisa apa? Bisa jalan kaki, bisa apa? Jadi tergantung. Jadi harus konsul dengan dokter jantung terdekat. Ya. Ya. dari Dr. Salomo ada tambahan? Ya, jadi seperti yang
saya sampaikan, kelainan jantung bawaan ini itu macam-macam ya. Walaupun dikatakan misalnya, wah sama TOF, sama-sama TOF gitu ya. Tapi belum tentu satu pasien dengan pasien lain itu sama. Apalagi seperti PA, PSD, MAPCA ya. Itu variasinya banyak banget. Jadi tidak bisa disamaratakan yang ini sama yang ini sama yang ini. Jadi tergantung, seperti kata Dokter Adi tadi, tergantung MAPCA-nya ini seperti apa. Kemudian natif PA itu pembuluh darah asli ke paru-parunya itu seperti apa, ya. Jadi kita nggak bisa samaratakan semua. Nah, kalau itu bisa kita koreksi semuanya, ya bisa dilakukan, PSD-nya kita tutup, MAPCA-nya bisa kita tanggulangin, ya nanti PA-nya bisa ini, kemudian aliran ke paru-parunya sudah kita bikin, dia pasti akan lebih baik ya dibandingkan sebelum melakukan tindakan. Tapi kadang-kadang memang itu ada yang tidak mungkin dilakukan, sehingga kita katakan konservatif ya. Karena kalau kita lakukan, hasilnya malah lebih tinggi mortalitasnya dibandingkan kalau tidak dilakukan. Tapi kalau tidak dilakukan, memang kualitas hidupnya tidak bisa mencapai seperti kalau dilakukan dengan sempurna, ya. Ada batasannya. Nah, aktivitasnya pasti harus diukur. Terus bagaimana? Ya, memang ya seperti itu, ya. Oke. Oke, jadi semua kasus tetap kembali perlu dilakukan konsultasi dengan dokternya masing-masing karena setiap kasus itu berbeda ya dok. Iya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Ibu Sinta. Dok, mohon izin bertanya pada pasien pasca tindakan PCPS, bagaimana pertimbangan untuk mempertahankan aliran pulsatil ke paru dan sejauh mana hal tersebut berpengaruh terhadap fungsi sirkulasi pulmonal jangka panjang? Ya kalau BCPS kan aliran darah dari SVC masuk ke paru. Ya udah. Nah jangka panjangnya harus disambung dari IVC yang disebut dengan fontan fisiologi. Kenapa kalau nggak disambung? Karena nggak bagus. Karena dengan BCPS itu timbul komplikasi-komplikasi. Salah satunya saturasinya akan turun. Kenapa? Karena timbul fistula AV, atrioventrikular di paru. Sehingga pertukaran gas kurang baik gitu. Jadi harus dilakukan kembali ke fisiologi normal. Nah, fisiologi normal itu semua aliran vena itu tadi yang Dokter Salomo jelaskan adalah semua aliran vena harus masuk ke paru yang disebut dengan fisiologi Fontan pada single ventricle physiology. Nah, kalau BCPS, dok kalau habis BCPS nggak operasi lagi boleh nggak? Nggak bisa, harus dioperasi. Kecuali memang tidak meet the criteria, tidak masuk dalam kriteria untuk Fontan. Ya, nanti mungkin Dokter Salomo bisa tambahkan. Iya. Jadi kalau hanya sampai BCPS, mungkin di usia 5 tahun, kurang dari 10 tahun, itu nggak begitu kelihatan birunya. Tapi setelah di atas 10 tahun, itu aliran darah yang dari atas, yang dari kepala itu lebih sedikit, ya. Jadi saturasinya akan turun, dan kelihatan semakin biru dan semakin tidak kuat beraktivitas. Nah, itu makanya harus dilakukan fontan supaya darah kotor itu semua masuk ke paru-paru. Nah, untuk yang fontan ya, karena dia itu alirannya pasif, ya, itu kesehatan dari paru-paru itu harus bagus, ya. Jadi apa namanya? Kalau paru-parunya sering batuk pilek, sering infeksi, ya, itu mengakibatkan aliran ke paru-parunya, aliran fontannya akan terganggu, ya, akan terganggu. Kalau orang normal itu aliran ke paru-parunya itu kan ada pompanya, pompa kanan, ya kan? Ada yang dorong. Tapi kalau ini kan dia alirannya mengalir gitu, aliran pasif. Jadi penting banget kesehatan paru-paru, ya, untuk anak-anak yang BCPS dan anak-anak yang spontan. Ya, seperti itu.
Baik, jadi harus selalu menjaga kesehatan paru-paru ya, Dok. Iya. Oke, mungkin itu saja buat interaktif talk show. Selanjutnya kita lanjut ke sesi Q&A ya, Dok. Apakah dokter bersedia untuk ditanya? Boleh. Boleh ya, Dok. Oke. Oke. Untuk sesi Q&A sendiri, mungkin peserta yang ingin bertanya dipersilakan raise hand sebelum saya bacakan yang dari form, karena ada juga form. Oke. Baik. Oh, ada ya. Silakan Ibu Astiana Nur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Dr. Radityo dan Dr. Salomo atas penambahan wawasan bagi saya, terutama terkait peningkatan kualitas hidup pasien yang telah diberi tindakan. Sebelumnya perkenalkan saya Asdiana Nur, PPDS semester 1. Mohon izin Dr. Radityo Prakoso, Dok. Saya sebelumnya membaca buku dokter tentang yang Savoy Fair, Dok. Terkhusus yang tentang case post surgical PPM implantation. Nah, terkait ini saya ingin bertanya, Dok, kan implantasi pacemaker pada anak tentunya seperti yang dokter jelaskan di buku, tantangannya berbeda dengan dewasa terkait teknik implantasi, Dok. Secara praktis, Dok, apa strategi klinis terbaik yang dapat diterapkan dalam teknik implantasi pacemaker ini, Dok, pada anak-anak yang sangat muda untuk mengakomodasi pertumbuhan mereka, Dok? Kemudian seberapa sering orang tua harus mewaspadai komplikasi terkait lead akibat pertumbuhan seperti fraktur atau dislokasi. Kemudian, Dok, izin terkait tantangan ini, bagaimana penerapan perkembangan leadless pacemaker untuk anak, Dok? Demikian, terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih. Nomor satu, pacemaker diimplan terutama pada komplikasi surgery yang tentang adanya gangguan pada ritme ya. Nah, ini terjadi pada misalnya pembedahan dengan mengenai nanti crux dari jantung ya. Nanti Dokter Salomo bisa jelaskan apa sih yang beresiko untuk total AV block. Misalnya kalau dikasih PDA itu bisa total AV block ya? Enggak lah, ya, karena kan operasinya di luar jantung ya. Tapi kalau dia misalnya ASD closure, VSD closure yang inlet, eh, dan beberapa prosedur itu dia kena. Nah, pacemaker intinya harus dipasang pada pasien dengan terindikasi pacemaker. Apa terindikasi pacemaker itu? Kalau heart rate-nya kurang dari 55 dengan fisiologi normal atau di bawah 65 dengan fisiologi ada defek jantung. Nah, pacemaker enaknya ya transvenous karena lebih fisiologis. Taruhnya di mana? Taruhnya sedekat mungkin dengan jarak normal, yaitu di RVOT. Nah, itu secara teknis, yaitu di buku Sofofaya itu yang nulis Dokter Diki ya, bukan saya. Jadi kalau kamu nanya pacemaker ke saya nggak bisa jawab. Terus kemudian tentang apa tantangannya? Nah, bagi anak-anak bayi nanti Dokter Salomo jelaskan nggak bisa dipasang transvenous. Kenapa? Karena vena-venanya kecil. Jadi ada beberapa teknologi baru kalau di bawah 10 kilo agak riskan ya. Tapi ada juga nanti teknologi di mana lead-nya itu sangat kecil sehingga mungkin 4 French atau 5 French itu kita bisa lakukan dengan transvenous. Nah kemudian kalau nggak bisa transvenous dengan epikardial. Epikardial nggak enaknya apa? Kita tidak sesuai dengan fisiologi jaras ya, fisiologi dengan aliran listrik ya. Jadi itu nanti QRS-nya jadi lebar. Ada teknologi baru juga, dimasukkan ke coronary sinus atau di tempat-tempat tertentu sehingga dia mimicking QRS-nya semakin kecil, semakin apa? Sempit. Nah, berikutnya adalah leadless pacemaker. Leadless pacemaker sekarang sheet-nya nomor 22 ya. Jadi nggak bisa kalau bayi ya. Mungkin di masa depan leadless pacemaker lebih bagus ya. Cuma leadless pacemaker itu nggak bisa dikeluarin lagi ya, harus dikeluarin sama Dokter Salomo. Jadi kalau udah mati tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Biasanya leadless pacemaker diberikan pada
pasien-pasien yang udah end stage ya, udah tua, udah nggak berubah lagi. Kalau anak muda mau nanti RV-nya penuh dengan pacemaker ya, ditaruh 10 tahun lagi, taruh lagi pacemaker lagi, taruh pacemaker lagi. Jadi kurang bagus ya. Kemudian yang kedua, fisiologi aliran listriknya juga nggak sebaik dari yang tadi transvenous. Transvenous ini sekarang yang paling baik ya, karena dia bisa mendekati, kita bisa pasang sesuai dengan kebutuhan kita, mau yang dipasang di mana, di RVOT, apa his bundle pacing atau bagaimana, nanti tergantung dari kelainannya. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya. Jadi kalau operasi-operasi jantung kongenital ya bisa terjadi gangguan irama ya, bisa dari SA-nya atau AV-nya, AV node-nya. Nah, kalau AV node biasanya kalau kita lakukan tindakan intrakardiak ya. Jadi intrakardiaknya seperti kalau ada VSD. VSD ini pun tergantung ya, kalau VSD-nya SADC sih jarang terjadi ya. Jadi kalau kita operasi katup trikuspid ya, Epstein, kemudian katup mitral juga bisa, VSD ya, itu bisa terganggu ya. Makanya dokter bedah harus tahu eh, lokasinya ya, kira-kira lokasi dari AV node-nya itu. Nah, bisa juga terjadi gangguan di SA node-nya. SA node itu dia di sisi atas ya. Operasi apa? Bisa SVD kalau kita double patch ya. Kemudian BCPS pun bisa kalau kita motongnya terlalu dekat dengan SVC RA junction. Bisa terjadi gangguan. Atau operasi Fontan bisa juga karena mungkin karena lengket-lengket diseksi-diseksi ya, itu bisa terganggu di SA node-nya, tapi bukan di AV node-nya. Nah, untuk pemasangan, kalau bayi-bayi kecil yang tidak bisa dilakukan pemasangan transvenus, ya kita harus pasang lead-nya itu di epicut. Ya, epicut itu tergantung kita mau 1 lead apa 2 lead. Ya kan, kalau dia 2 lead berarti harus di atrium dan ventricle. Nah, atrium ventricle, nah kalau dari depan approach-nya bisa dari depan, subsipoid atau sternotomi kecil ya, atau dari samping juga bisa ya, dari torakotomi. Bisa dari samping, kita dari samping kiri itu kita dapat ventricle kiri dan atrium kirinya bisa kita pasang seperti itu. Nah, lead apa namanya? eh baterainya ya, generatornya bisa kita tanamkan di abdomen ya, seperti itu. Terima kasih dok atas jawabannya yang sangat luar biasa dok. Baik, mungkin setelah ini ada pertanyaan dari kolom chat di YouTube, Dok. Oke. Dari Ibu Desi, bolehkah bertanya, Dok? Untuk anak usia 1 tahun, post TGA VSD repair pada bulan Mei tahun 2025, apakah boleh diajak berenang, Dok? Atau apa saja hal yang tidak boleh dilakukan? Lalu, bolehkah minum air kelapa, Dok? Mungkin ini makanan dan minuman yang harus diwaspadai ya, Dok. Silakan, Dok. Jawab. Minum air kelapa, Dokter Radit, boleh. Nah, kalau yang orang Islam nggak boleh makan babi ya, Dokter Salomo ya. Nggak, jadi kalau tadi ya diajak berenang boleh nggak? Boleh asal nggak tenggelam ya nggak? Nah, yang kedua, intinya apa? Kalau dia belum dioperasi, misalnya falo, boleh nggak berenang? Boleh. Tapi airnya nggak boleh terlalu panas atau terlalu dingin. Tapi kalau dia udah operasi ya udah bebas, boleh. Ya. Kemudian aktivitasnya ya udah biasa aja gitu ya, seperti biasa. Tapi kalau nanti misalnya tadi kembali lagi, kamu nanya lagi aktivitas apa yang direkomendasikan, itu harus dilakukan konsultasi dulu, uji latih. Makanya pada anak-anak, misalnya anak-anak dengan pasien 9 tahun kerjanya jongkok terus, kenapa? Karena spell terus ya, fungsi ventrikel juga jelek. Pas dilakukan repair, udah kembali lagi. Tapi ini otot-otot masih kecil nih, jalan aja masih somplak nih, gimana jalan? Nah, itu dilakukan rehabilitasi. Apa sih rehabilitasi fungsinya? Rehabilitasi adalah mengembalikan dari fungsi yang nggak bisa itu menjadi fungsi normal. Itu ada namanya teori Saltin. Teori Saltin itu dia orang normal disuruh tidur selama sebulan, terus hari ke-31 disuruh lari. Nggak bisa dia lari.
karena otot-ototnya deconditioning. Nah, oleh karena itu rehabilitasi itu bagaimana merestore otot-otot yang atrofi itu, yang hipotrofi itu bisa kembali lagi menjadi normal. Jadi, pasca bedah ada program namanya rehab jantung. Rehab jantung itu kadang-kadang agak disepelekan ya, nggak usah langsung pulang aja, udah kangen bae gitu ya, pengen makan di kampung. Jangan ikut rehab jantung supaya apa? Supaya dia bisa aktivitas kembali lagi kepada normal. Misalnya pasiennya pengen basket, tapi dia baru jalan aja goyang-goyang kakinya, gimana mau main basket? Nah, itu dilakukan rehab jantung, ya. Nah, ini di Rumah Sakit Jantung Harapan kita ada program rehab jantung pasca tindakan baik intervensi non bedah maupun operasi. Sebaiknya kita ikut itu, ya. Ya, jadi apakah boleh berenang ya, misalnya pasca operasi? Yang penting luka operasinya bagus, tidak basah lagi, ya, udah boleh kena air. Kemudian untuk penyembuhan tulang dada, ya, kalau anak-anak itu mungkin kurang dari 3 bulan sudah rapat dan kuat, ya. Kalau remaja, dewasa itu mungkin minimal 3 bulan, ya. Nah, kadang-kadang gini, eh suka kadang-kadang nonjol tuh di dadanya itu. Nah, itu kenapa? Kadang-kadang dia itu tidurnya miring ya di awal-awal tuh biasanya di bulan-bulan pertama, bulan kedua. Jadi tidak boleh terlalu beban dari dadanya itu apa namanya? Satu sisi gitu loh. Jadi kalau dia miring, otomatis dia nanti dadanya itu suka apa namanya jadi ketekan, jadi nonjol, bisa seperti itu. Nah, tapi kalau untuk aktivitas untuk berenang, asal kata dokter tadi tidak tenggelam, ya. Kalau dia tenggelam, ya aman, dijagain ya. Bukan berarti dia setelah operasi jantung jadi jago berenangnya, enggak, ya kan? Tapi boleh kena air, intinya kena air ya kan. Nah, air kelapa ya boleh-boleh aja ya. Air kelapa sih eh, paling mungkin kalau kita lihat komposisinya kaliumnya tinggi. Ya tergantung kita minumnya cuma 1 gelas itu ya boleh. Apalagi dikasih kasih jeruk peras gitu kan, mantap banget kan air kelapa jeruk gitu. Nggak apa-apa, nggak ada pantangan. Ya, oke. Baik, Dok. Mungkin selanjutnya ada dari peserta Zoom, Ibu Delvin Dwi. Silakan, Mbak. Mohon maaf, Ibu, belum unmute. Suaranya belum keluar. Zoom-nya belum unmute, Bu. Suaranya dulu, Bu. Ah, Coba. Masih belum, Bu? Iya, Nah, Nah, ya udah. Silakan, Bu, Iya, tanya. Mas. Iya. Eh, dokter, kebetulan dokter Salomo ini dokter bedah anak saya waktu di Harapan Kita dengan kasus jantung TGA, VSD, PDA. Saya dari Bondowoso, Jawa Timur, Dok. Mm. Yang saya tanyakan, anak saya kan cowok, Dok. Kalau seumpama mau kitan, apa harus melalui dokter bedah atau boleh kayak seperti praktek-praktek di luar itu, Dok? Iya, iya. Oke, baik, Bu. Jadi, eh, kalau kitan kan berarti ada dilakukan tindakan operasi, ya kan? Iya. Nah, artinya apa? Berarti kadang-kadang ada obat pengencer darah tuh, Bu, yang dikasih. Tapi kalau TGA, VSD biasanya sih nggak ada obat-obat pengencer darah. Obat pengencer darah itu seperti Aspilet, Simak, ya, warfarin, ya, seperti itu. Nah, Ibu Iya. harus lihat aja itu. Kalau itu tidak ada, ya, kitan nggak harus di rumah sakit pun nggak apa-apa karena kan anaknya sudah seperti anak normal, ya. Iya, iya, dokter. Nah, jadi aman, Bu, nggak apa-apa. Jadi Oh, jadi ah, kitan jadi di tidak perlu harus konsul ke dokter bedah dulu ya, tidak usah ya dok? nggak harus. Yang penting konsul Oh, ke dokter jantungnya. Jantungnya udah kondisi baik, saturasinya baik, ya. iya, iya dokter. Terima kasih banyak ya dok. Ya, sama-sama. Alhamdulillah sehat anak saya.
Ya, amin. Terima kasih dokter. Alhamdulillah anaknya sehat ya, Bro. Mari selanjutnya ada pertanyaan lagi dari live YouTube kita dari Ibu Sinyo. Dok, apakah ada kemungkinan pos spontan akan ada operasi bedah lagi kalau saturasi setelah spontannya tidak naik? Anak saya pos spontan Agustus 2025 baru pulang ke daerah Pak 3 hari. Tetapi anak saya pulang dengan saturasi yang sama seperti pos BPJS sebelumnya, Dok. BCPS sebelumnya, Dok. Jadi sebelum dan Ya, setelah BCPS ini jadi sama, Dok. jadi Gimana itu, Dok? ada beberapa fontan yang memang saturasinya belum naik karena misalnya mungkin ada micro AV fistel ya. Jadi kita follow up dulu mungkin 6 bulan sampai setahun. Biasanya pos fontan kalau dia pressure baik-baik semua, dia AV fistel itu menghilang pada 6 bulan sampai setahun dan saturasi akan naik. Atau yang kedua, desain dari Dr. Salomo dari tim bedah adalah kadang-kadang dibuat namanya fenestrated fontan itu pada keadaan tertentu ya. Nah, kalau fenestrated fontan kita follow up 1-2 tahun. Kalau misalnya memang eligible nanti, jadi fenestrated fontan itu dibikin supaya untuk jadi ventil ya Dr. Salomo ya nanti buat apa supaya kalau ada sedikit kenaikan dari PA pressure ya bisa mengakomodir. Nah, nanti kalau keadaannya baik memang fenestratednya ditutup. Kalau fenestrated ditutup berarti baru saturasinya baik gitu ya. Jadi nanti dievaluasi sama dokternya, ditanyain harusnya kemarin ditanyain sama dokternya, "Oi, kenapa ini saturasinya rendah gitu ya? Ada masalah apa?" Oh, ternyata mungkin ada fenestrated. Kalau ada fenestrated memang saturasinya tidak sebaik dengan fontan tanpa fenestrated. Atau tanpa fenestrated kok saturasinya masih rendah? Oh, jangan-jangan ada curiga fistal dan insya Allah moga-moga bisa hilang dalam 6 bulan sampai 1 tahun. Demikian ya. Ya, mungkin saya tambahkan. Jadi betul yang kata Dr. Adit. Jadi satu lagi hal yang penting di operasi spontan ini adalah pengencer darah. Ya, tadi Dr. Adit sudah mengatakan bahwa pengencer darah itu harus diminum terus. Ya, apa itu pengencer darahnya? Adalah warfarin atau simak. Ya, jadi memang harus diminum terus karena alirannya kan aliran lambat ya spontan ini. Nah, yang penting lagi adalah apa? Jadi tidak hanya memakan obat rutin setiap hari, ya, tetapi harus diukur adalah kekentalan dari darahnya, yaitu apa? INR. Nah, target INR yang disarankan untuk pasca operasi spontan ini adalah 2-3. Kadang-kadang ya INR-nya itu tidak tercapai, ya mungkin kurang dari 1 malah. Nah, kalau dia kurang dari yang diharapkan, terlalu rendah, ya itu artinya apa? Darahnya itu gampang gumpal, ya gampang trombus. Nah, kalau dia gumpal itu akan gumpalnya di aliran paru, otomatis ya aliran parunya jadi terhambat. Jadi saturasinya pun bisa terganggu, bisa turun. Nah, jadi selain tadi bisa karena ada fenestrasi, mungkin ada fistel yang kata Dr. Radit, mungkin juga bisa karena trombus ya. Jadi untuk operasi spontan ini ya pengencer darah itu harus dijaga, tidak hanya udah rutin nggak yang penting minum gitu ya, jangan, tapi harus dicek INR-nya. Ya, satu lagi untuk operasi spontan tidak boleh batuk pilek. Kalau batuk pilek sering ada infeksi paru, otomatis ya saturasinya pun tidak akan baik dan aliran spontannya bisa terganggu. Ya, oke. Ada yang raise hand? Mungkin silakan Pak Farid. Oh ya, Pak Farid yang sudah menanyakan Pak. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya.
Suaranya kurang jelas, Bu, putus-putus. Pasien Salomo. Mungkin saya bantu bacakan pertanyaannya Ibu dari chat ya, Bu. Rekapitulasi PSD tanggal pastinya Dr. Salomo. Saya kurang jelas, terputus-putus suaranya. Mungkin Mungkin sinyal saya di bantu Bu, kali, Bu. bacakan pertanyaan saja ya, Bu. Karena Ibu sudah mengirimkan pertanyaan di chat Zoom. Nah, sebentar. Iya, ya, baik. Itu pertanyaan. Oke. Mohon izin bertanya, dokter. Anak saya pos operasi PCPS tanggal 2 Oktober. Pasien dokter Salomo. Alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Apakah aman untuk saturasinya sekarang 70-an, dokter? Terus anak saya mengeluh jantungnya sekali-sekali berdetak lebih kencang, tapi jarang, dok. Kalau seperti itu bagaimana ya, dok? Terus anak pos PCPS, apakah boleh minum vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh atau minum madu? Nah, silakan, dok. Kalau pasar BCPS 70-an masih oke, ya, masih oke. Tapi biasanya sih bisa 70 sampai 80. Mungkin belum sampai 80, mungkin banyak faktor. Mungkin slabnya masih banyak, ya. Mungkin lagi batuk pilek, ya. Jadi harus dilatih paru-parunya, ya. Jadi nggak ada masalah. Kalau masih sekitar 70-an nggak apa-apa. Nanti Ibu bisa kontrol, ya, ke dokter setempat, ya, di Palembang, ya. Nanti bisa kontrol, ya, mungkin diperiksa lagi di ronsen, ya, seperti itu. Untuk vitamin oke, nggak ada masalah, ya. Untuk imunisasi pun oke, dikerjakan aja sesuai jadwalnya, konsultasi ke dokter anak. Mungkin banyak ya, ada vitamin madu, ya, ada yang omega 3 lah apa segala macam, ya. Boleh, boleh, boleh. Tapi harus konsultasi dengan dokter anak, ya, harus sesuai dengan dosisnya. Jadi nggak ada pantangan, ya, obat-obat seperti itu. Baik, dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube lagi. Dari Ibu Ratna Wisnu. Dok, anak saya Trunkus OP 2017. Untuk obat Aspilat sama Kaptropilnya diminum hingga usia berapa ya, dok? Trunkus. Ya, kalau trunkus itu biasanya kalau trunkus murni ya nggak ada yang lain-lainnya, itu biasanya kita menggunakan Contegra aja. Contegra sebenarnya aspilatnya kalau sudah dari 2017 sih harusnya udah stop ya. Contegra itu ya 3-6 bulan aja supaya untuk epidelialisasi dan Contegranya itu dan sudah nggak perlu diteruskan lagi. Yang harus diteruskan itu biasanya operasi-operasi untuk aspilet ya, untuk bitisan ya, PDA stent ya, seperti itu. Tapi kalau trunkus sudah dioperasi menggunakan Contegra ya, itu nggak usah dilanjutkan seumur hidup, bisa di stop ya. Apalagi udah 2017. Tapi kalau obat yang lain, misalnya Captopril atau beta blocker itu nanti konsultasi ke dokter radit atau dokter jantung eh, setempat, ya. Oke, baik, dok. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Muhammad Rifki. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki. Izin bertanya untuk kedua pembicara, apakah ada cara pencegahan PJB? Nah, terima kasih, Kalau dok. pencegahan, ya Pencegahannya ini, dok. jawabannya nggak ada ya. Jadi kalau ditanya, bagaimana cara mencegah PJW? Yaitu dengan premarital counseling. Jadi sebelum pacaran, sebelum kawin, itu dilakukan counseling. Dilihat ini gimana nih, anak turunnya siapa, terus genetiknya gimana. Jadi kalau saya sudah kawin gimana ya? Udah kawin ya nggak bisa ya. Nah, yang kedua itu yang kenapa? Karena 80% dari penyakit jantung bawaan sebabnya tidak diketahui. 20% berhubungan dengan Mendelian syndrome, berhubungan dengan apa exposure
bahan-bahan kimia itu cuma kecil gitu loh. Tapi yang sebenarnya yang besar nggak tahu. Jadi yang paling bagus adalah bagaimana melakukan premarital counseling. Itu yang nggak ada juga di Indonesia. Atau jarang sekali ya. Berikutnya, kalau anak saya yang pertama penyakit jantung bawaan mau punya anak lagi bagaimana? Berapa kansnya? Kansnya lebih dari 50%. 50% kansnya anak berikutnya diturunkan penyakit jantung bawaan ya. Berikutnya apa? Menghindari paparan bahan kimia. Wah, susah. Orang perempuan muda senangannya supaya mukanya mulus ya, mukanya mulus pakai asam retinoa. Dia nggak tahu dia hamil kan. Kalau dia tahu dia hamil udah selesai jantungnya ya, udah lebih dari 38 hari. Nah, ini makanya agak susah gitu trace back-nya. Jadi kalau ditanya pencegahan nggak ada ya. Yaitu makanya kita menghindari menikah dalam keluarga dan lain-lainnya. Nah, itu supaya memang kans untuk membuat turunan yang kurang baik itu berkurang ya. Oke. Baik, Dok. Jadi tahap preventifnya sudah ada sebelum menikah. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan lagi. Ini bagaimana patofisiologi terjadinya serangan jantung pada pasien pasca operasi itu? Kira-kira apa yang menjadi penyebab awal mula serangan jantung pada pasien? Ya tadi saya katakan ya kalau serangan jantung itu nggak ada hubungannya dengan penyakit jantung. Ada penyakit jantung bawaan yang bikin serangan jantung namanya satu alkapa, X alkapa. Jadi itu ada gangguan anastomosis dari koroner. Yang kedua adalah Kawasaki. Kawasaki itu acquired heart disease yang menyebabkan adanya ektasi atau adanya gangguan pada arteri koroner. Tapi kalau classical acute coronary syndrome karena gangguan dislipidemia, hipertensi dan lain-lain tidak ada hubungannya dengan penyakit jantung bawaan. Coincidence. Jadi penyakit jantung bawaan udah operasi Fontan besoknya bisa serangan jantung ya? Bisa sekali. Nggak ada. Jadi nggak ada hubungannya, ngerti nggak? Itu coincidence, beda. Beda ya. Jadi apakah operasi Fontan itu besoknya bisa bebas serangan jantung? Enggak. Bisa, sangat bisa. Karena itu emang keadaan yang berbeda. Faktor risikonya juga berbeda. Gitu ya. Dokter Salomo ada tambahan mungkin, Dok? Cukup, cukup. Cukup. Oke, kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Sari. Apakah ada olahraga yang baik untuk pasien-pasien operasi? Ini sebenarnya udah dijawab tadi sih, Dok. Oke, jadi mungkin ke Ibu Nita Saya kira saja. Dokter Latif, nah itu kalau udah pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah kita jawab, kayaknya bisa Oh, skip aja ya, Dok. Iya, ya. Oke, oke. Nah, ini ada yang baru ini, Dok. Apa penyebab peningkatan pH tinggi atau tekanan darah paru tinggi, Dok? Bagaimana cara menghindari hipertensi pulmoner pada anak PJB pasca operasi? Pasca operasi ya, nanti saya mau cerita dulu. Kenapa sih terjadi pulmonary hypertension? Karena ada aliran darah paru tinggi. Aliran darah paru tinggi itu kenapa sih? Karena ada left to right shunt, satu, ada defect septum, baik interatrial, interventricular, atau great arteries. Pasti jadi pH. Kok bisa pH? Karena yang mengalir itu darah, bukan udara. Ya, darah. Darah itu air. Kalau air ada aliran, ada jumlah di situ, ada namanya hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure itu adalah tekanan yang ditimbulkan oleh fluida, oleh cairan ya. Semakin banyak cairan dihantarkan, semakin banyak cairan yang ada di situ, hydrostatic pressure meningkat. Berhubungan juga dengan aliran. Nah, oleh karena itu kalau ada left to right shunt, pasti bakalannya jadi akan prone to have pH. Kenapa?
Karena Paru tuh nggak mau kebanjiran nih. Kalau teman-teman mahasiswa nih rumahnya di dekat Kali Ciliwung tuh kalau musim hujan kan, wah udah siap-siap bikin tanggul ya. Nah ini juga sama nih. Gue nggak mau kebanjiran nih Paru. Pertama ada vasokonstriksi, terus dia manggil-manggil temennya, manggil endotelin. Woi, 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 pada kebanjiran nih, gimana nih? Oh, bikin tanggul. Namanya bikin, apa namanya? Remodeling. Yang ketiga, datang nih tentara-tentara, woi, 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 jaga nih hansipnya nih, supaya kagak kebanjiran. Datanglah itu namanya platelet, menjaga pintu-pintu. Makanya di situ di bagian bifurcatio itu banyak itu trombosis-trombosis kecil. Nah, jadinya tekanannya di situ naik. Nah, kalau dia udah terjadi remodeling, udah lama, jadi namanya irreversible remodeling. Dia nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, maksudnya dengan pH irreversible nanti berujung pada Eisenmenger. Nah, supaya nggak pH gimana? Supaya nggak pH, nomor satu ya di repair secepat mungkin. Gimana cara repair secepat mungkin? Harus pakai namanya bagaimana melakukan diagnosis atau deteksi dini penyakit jantung bawaan. Dok, udah kasep ini, udah tua ini, gimana ini? Kalau sudah tua, diperiksa nanti sama dokter jantungnya. Masih bisa tutup apa enggak? Kalau masih bisa tutup, langsung ditutup pakai transkateter atau dikirim ke dokter bedah, ke dokter Salomo. Dokter Salomo juga nggak seneng nih kalau udah sampai, wah, late presenter, PH, nanti operasinya susah, nanti dokter Salomo cerita. Nah, kalau udah kasep lagi namanya Eisenmengerisasi. Eisenmengerisasi itu apa? Eisenmengerisasi udah kasep ya. Kalau ditanya Eisenmenger ya obatnya ya hanya diberikan obat-obatan supaya quality of life-nya baik. Ya, jadi pertama yang menyebabkan PH adalah left to right shunt. Yang kedua adalah penyakit jantung bawaan kompleks yang unrestricted pulmonary blood flow. Misalnya transposition of the great arteries, double outlet, double inlet, tanpa PE, tanpa pulmonary stenosis, sehingga aliran darah itu banyak sekali ke paru. Nah itu gimana tuh cara mencegahnya? Mencegahnya ya deteksi dini dan operasi sedini mungkin. Nah, kadang-kadang teman-teman yang memiliki kelainan jantung bawaan, kok anak saya harus dikateterisasi? Ngapain sih kateterisasi? Nah, salah satu fungsi kateterisasi adalah menilai apakah pulmonary hypertension itu masih eligible to close or not. Jadi apa indikasi kateterisasi nanti kalau ditanya, karena kita curiga apakah ada pulmonary vascular disease apa enggak. Jadi tidak semua pasien dengan pulmonary hypertension masuk ke cath lab. Dilakukan tes untuk vasoreactivity. Tapi kalau kita curiga pulmonary vascular disease, nanti dokter Salomo bisa nggak operasi? Risikonya tinggi apa enggak ya? Nah, kalau pasca operasi, nah itu pasti ada underlying disease. Misalnya pada late presenter, atau yang kedua ada sebab lain. Misalnya pasien pasca ASD closure, PH lagi ya? Oh, ternyata ada masalah di pulmonary vein. Ada masalah di vena pulmonalis, ada obstruksi, ada masalah paru misalnya, ada masalah paru jadi pulmonary hypertension, jadi ke secondary karena masalah paru. Ya, jadi begitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, dari chat, bentar. Dari chat Dan dokter YouTube. Salomo bisa tambahin sedikit tuh, Oh kenapa? ya, mungkin dokter Salomo dok. Oh iya, kasih dokter Adit. Jadi kalau sebelum operasi tidak ada pH, ya, kemudian setelah operasi kok jadi ada pH, itu sih sebenarnya nggak mungkin ya. Nah, biasanya pH itu kalau misalnya sebelum operasi sudah ada pH, ya. Nah, seperti kata dokter Adit tadi, kalau sebelum operasi tidak ada pH, setelah operasi kok ada curiga pH, berarti mungkin ada kelainan lain, ya, yang harus dicari dan harus diselesaikan, ya. Jadi harusnya setelah dilakukan tindakan baik oleh dokter Radit, ya, supaya dia tidak kebanjiran lagi, ya, karena kalau sudah tidak kebanjiran lagi, ya, itu apa namanya, proses dari terjadinya pH itu, ya, satpam-satpam datang yang tadi itu ya, itu tidak akan berlanjut, ya, tidak akan berlanjut. Harusnya tidak. Harusnya setelah kita
tutup lubangnya, tidak ada kebanjiran lagi, ya, tidak ada aliran ke paru-parunya yang berlebih lagi, harusnya sudah lebih baik dibandingkan sebelum dilakukan tindakan. Ya, oke. Baik, terima kasih Dokter Adi dan Dokter Salomo atas jawaban-jawabannya. Pertanyaan tadi menandai akhir dari sesi talk show interaktif kita, Dok, dan sesi Q&A juga. Oke, mungkin dari Dokter Salomo atau Dokter Adit ada pesan penutup untuk kita mengakhiri sesi ini, Dok? Ini ada chat satu lagi nih kalau nggak salah ya, Ah, yang Eh, Pertanyaannya mirip soalnya. mirip ya. Nah, ini penting nih. Jadi eh, operasi TOF 24 tahun yang lalu ya ada regurgitasi katupulmonal. Boleh olahraga apa enggak gitu ya. Ya tergantung ya kondisinya. Nah, sebaiknya kalau udah seperti ini harus diperiksa. Kalau memang sudah diindikasikan untuk dilakukan tindakan ya untuk memperbaiki katupulmonalnya harus segera dilakukan tindakan eh, untuk memperbaiki kartu pulmonalnya ini. Kalau tidak, dia akan semakin berlanjut, 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 dan pada titik tertentu nanti dia tidak bisa dilakukan apa-apa lagi, atau dilakukan dengan resiko yang lebih tinggi. Ya, seperti itu. Oke, eh untuk penutup, ya dari saya, yang penting adalah setelah kita lakukan tindakan operasi, ya, itu jangan kita sebagai keluarga atau ya itu sudah sebenarnya kalau sudah hasilnya baik semuanya itu jantungnya sudah seperti orang normal ya sudah seperti orang normal tidak perlu takut tidak perlu dibatasin wah tidak perlu wah ini sekolahnya tidak perlu yang tinggi-tinggi itu salah ya jadi setelah kita lakukan tindakan dan hasilnya baik semuanya ya, nah itu udah sama seperti orang normal ya. Aktivitasnya pun ya tidak perlu kita ragukan lagi. Jadi yang penting adalah satu lagi harus konsultasi ke dokter jantung ya, terutama untuk pasca operasi ya. Dan kalau untuk operasi yang spontan tadi ya, pengencer darahnya, ya anggap aja pengencer darah itu adalah vitamin, ya. Karena kalau kita stop, ya pengencer darahnya pada operasi spontan, dia akan jadi resiko terjadinya trombus, ya di aliran spontannya atau ke eh, pulmonary arterinya. Dan satu lagi adalah kontrol kekentalan darahnya, yaitu INR. Ya, INR ini harus tercapai. Sering di daerah itu kadang-kadang INR-nya itu tidak diperiksa atau tetap rendah. Nah, itu walaupun belum terjadi trombus ya, tapi itu beresiko terjadinya trombus. Dan satu lagi untuk spontan adalah paru-parunya harus baik ya, olahraga pernapasan ya, tidak boleh batuk pilek, tidak boleh infeksi paru. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, Dr. Salomo ini buat sobat-sobat oksigen yang apa tentang kelainan jantung bawaan nomor 1, kesehatan gigi at utmost important. Jadi gigi nggak boleh bolong ya. Jadi teman-teman oksigen, dokter-dokter baru, WPDS, ya dokter-dokter di seluruh Indonesia. Kalau dengar murmur, nomor 1 konsul ke dokter gigi, ya. Karena giginya nggak boleh bolong. Ya, kenapa? Kalau bolong nanti jadi infeksi dalam jantung. Itu penting banget. 2, buat orang tua, ya. Kalau disuruh kontrol, kontrol. Ya, kontrol nggak usah di Jakarta. Kalau memang disuruh kontrol ke daerah, ya sudah. Kontrol daerah, cost efektif. Mendingan dibeliin bakso ya uangnya ya, daripada beliin tiket mahal ya. Ya, kontrol tapi ya. Jangan, oh udah sehat, udah nggak usah kontrol, udah lupa sama dokter jantungnya. Nggak boleh. Harus kontrol. Sejarang-jarangnya 2 tahun sekali udah harus ketemu dokternya ya. Berikutnya, yang ketiga, kalau suruh minum obat.
Kalau suruh minum obat, hujan, angin, panas, kebakaran harus minum obat ya. Jangan wah dokternya ini gimana sih ngasih obat banyak banget. Nanti bisa keracunan anak saya. Dokternya kan sudah tahu ya gimana caranya ya. Jadi kamu kalau minum obat jangan dikurang-kurang sini, jangan jadi dokter sendiri ya. Dokter konsul. Kalau ada sakit konsul. Anak saya nggak makan-makan terus gimana? Nggak apa-apa, nggak makan terus ya. Nah, tadi katanya dokter Salomo ya. Kalau waktu sebelum operasi ranking 1, jadi nggak usah operasi nggak? Kan jadi salah kan? Nanti ke pasien penyakit jantung bawaan nggak usah operasi karena juara 1, karena nggak bisa main bola ya. Jadi suruh belajar terus, nggak boleh begitu juga ya. Jadi semua harus ikut, terus ditanya nanti kalau bingung-bingung gimana? Saya boleh gimana nih? Kalau ini pasien pos spontan boleh melahirkan nggak ya? Ini anak saya umur 20 tahun pos spontan nih. Gimana ya? Boleh menikah nggak ya? Nah, konsul sama dokternya ya. Oke? Jadi intinya kembali ke dokter Anda terdekat, terus dan konsultasikan. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Salomo dan Dokter Raditya atas closing statement-nya. Jadi eh, dengan demikian acara talk show dan Q&A kita sudah selesai. Saya Latif Anwar selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika selama memandu jalannya talk show dan Q&A terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih atas perhatian semua peserta dan atas partisipasi dari dokter. Selamat siang semuanya. Saya pamit dulu. Baik. Acara Terima saya kasih. kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih Latif telah memimpin kita selama sesi talk show dan Q&A tadi, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Dr. Salomo dan Dr. Radityo. Sebagai bentuk apresiasi kami, panitia acara hari ini mempersembahkan sertifikat bagi Dr. Salomo Purba dan Dr. Radityo Prakoso atas kontribusinya sebagai narasumber pada talk show pagi hari ini. Untuk sertifikat pertama, kami serahkan kepada Dr. Salomo Purba. Kepada Dr. Salomo Purba, boleh mempersiapkan untuk sesi dokumentasi. Kepada tim dokumentasi dipersilahkan untuk melakukan dokumentasi. Oke, baik. Terima kasih, tim dokumentasi. Untuk sertifikat kedua, akan diserahkan oleh kami dari selaku panitia kepada Dr. Radityo. Dr. Radityo boleh mempersiapkan diri untuk dokumentasi. Kepada tim dokumentasi dipersilahkan untuk melakukan dokumentasi. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Salomo Purba dan Dr. Radityo Prakoso. Jika beliau memiliki kegiatan lain yang ingin dihadiri hari ini, sudah diperkenankan untuk live dari Zoom ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya. Terima Ya, kasih terima banyak. kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, Terima terima kasih kasih Mas banyak. Salomo. Bang. Makasih. Radit. Ya, Waalaikumsalam. Izin lihat. Baik, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bagi seluruh peserta dan narasumber, diharapkan untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan sebelumnya. Oke, aku izin SS ya. 1, 2, 3. Oke, buat next slide. 1, 2, 3. Thank you, teman-teman. Baik, terima kasih untuk tim dokumentasi. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Karena kita telah mengawali acara ini dengan berdoa, alangkah baiknya kita mensyukuri acara yang telah berjalan dengan lancar ini. Dengan berdoa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan.
Terima kasih banyak bagi teman-teman dan para narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti talk show pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Ray selaku MC acara hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih dok sudah join Zoom. Terima kasih ibu, orang tua keluarga penyakit jantung bawaan.